Saya Cantika Wahono, saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro, istri dari Bapak Setio Wahono yang saat ini diberi amanah untuk menjadi Bupati Bojonegoro. Saya memang lahir dan besar di Bojonegoro, menyelesaikan pendidikan SD, SMP, dan SMA di Bojonegoro. Pada tahun 1991 saya baru ke luar kota untuk menyelesaikan pendidikan sarjana saya di Kota Malang. Saya memiliki 2 anak laki-laki. Yang pertama Arfa Naufal, saat ini sedang menempuh pendidikan S2-nya di Babson College di Boston, Amerika, ambil jurusan bisnis internasional. Kalau anak kedua saya Aswin Hadian, dia aktif di S1 Prodi Kebijakan Publik, Manajemen Kebijakan Publik di UGM, baru semester 4, dan dia aktif di organisasi sebagai Sekretaris HIPMI PT UGM. Sebenarnya saya juga sering menanyakan itu ya, kenapa nama saya Sri Buti Cantika Yuli tetapi saya lahir di bulan September, biasanya Yuli lahirnya di bulan Juli. Tapi orang tua memiliki makna bahwa anak yang lahir hari Jumat ini memiliki budi pekerti yang baik seperti Dewi Sri, Dewi Padi. Mudah-mudahan semakin dia berisi, dia akan semakin baik dan semakin membumi rendah hati gitu. Jadi sebenarnya cita-cita saya itu bisa seperti Mbak Dewi malahan, wartawan. Karena kalau jadi wartawan saya akan bisa keliling dunia. Tetapi ternyata kehidupan membawa saya menjadi seorang pendidik itu sesuai dengan cita-cita orang tua saya. Jadi anak perempuan kalau bisa jadi guru atau jadi perawat gitu ya. Ternyata saya jadi guru. Jadi SD, SMP, dan SMA di Bojonegoro, di SD Kadipaten 3, kemudian SMP Negeri 1 Bojonegoro, dan SMA Negeri 2 Bojonegoro. Setelah itu S1 saya bidang manajemen, S2 saya juga bidang manajemen, dan S3 saya bidang ilmu ekonomi Islam, tapi mengambil spesifikasi juga manajemen syariah, manajemen sumber daya manusia, perspektifnya Islam gitu. Terus kemudian saya meniti karir menjadi dosen itu juga mulai tahun 1999, jadi sudah sekitar 25-26 tahun saya menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Malang. Awalnya ya karena sesuai dengan harapan orang tua saya, terutama bapak saya menginginkan saya menjadi seorang guru. Saya berpikirnya kayaknya saya nggak bisa jadi guru, mengajar di kelas seperti itu saya nggak pernah membayangkan. Tapi setelah menempuh saya ditanya sama bapak saya, menikah atau kuliah lagi? Saya bilang kuliah lagi. Ternyata di tengah-tengah saya kuliah S2 itu saya bertemu dengan Pak Setio Wahono dan kami menikah. Ternyata cita-cita 2 hal itu, menikah dan kuliah S2 itu terlaksana dengan baik pada saat itu gitu. Jadi terus kemudian Pak Wahono menyampaikan bahwa kamu sudah disekolahkan orang tuamu tinggi gitu ya, kan nggak mungkin yang itu nggak berguna, tapi
bagaimana cara kamu bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau orang tuanya punya cita-cita anaknya jadi guru, ya kamu jadi guru saja gitu. Akhirnya ternyata saya jadi dosen gitu. Sepertinya sama dengan yang lainnya ya. Dan yang namanya perjuangan tidak pernah lepas dari misalnya kurang uang saku gitu ya, biasa seperti itu. Tapi saya memang sejak kuliah itu senang jualan. Pada saat itu belum terlalu banyak yang bisnis hijab jilbab gitu. Saya kulaan di Malang gitu ya, di pasar besar, terus kemudian saya jual di sini di Bojonegoro gitu. Jadi untuk nambah-nambah uang saku saya supaya nggak merepotkan orang tua. Meskipun dari orang tua tuh ada, tapi saya sukanya sejak dulu tuh memang bisnis gitu ya, usaha kecil-kecil. Selama saya kuliah S1 akhir sampai S2 itu saya jualan gitu. Pada saat itu belum musim online dan sebagainya ya, belum tahu gitu. Kalau kenal Bapak dikenalkan oleh seorang teman gitu ya. Pada saat itu kami sama-sama mengerjakan skripsi, tugas akhir. Jadi Bapak itu banyak membantu saya bikin skripsi, membantu. Bapak itu sebenarnya lebih pinter, lebih rajin gitu ya. Terus saya diajarin caranya bagaimana cari pada saat itu responden, kalau nggak salah, bagaimana cari responden penelitian, bagaimana saya harus bikin surat penelitian, surat izin penelitian. Di Bakes Bank Pol sini juga kantornya tetap di situ gitu. Terus kemudian saya penelitian tentang produk rumah tangga, kalau nggak salah sabun mandi atau apa, pokoknya yang terkait dengan pemasaran pada saat itu. Jadi bagaimana konsumen itu tertarik pada pembelian sabun mandi yang dipakai sehari-hari. Sederhana seperti itu skripsi saya. Itu dari situ kami intens. Terus padahal pada saat itu Bapak di UII, saya di Malang gitu. Tapi kami intens. Jadi Bapak memulai karir di dunia perbankan, kemudian dari perbankan itu Bapak ke KPU, Komisi Pemilihan Umum, selama 2 periode di Bojonegoro juga. Terus Bapak juga memiliki bisnis. Perjuangannya nggak mudah pada saat itu karena kami sama-sama memulai rumah tangga, memulai karir itu dari nol. Jadi saya sebagai dosen muda pada saat itu, saya lupa gaji pertama saya kayaknya 250.000 kalau nggak salah gitu. Dan Bapak di Bank Danamon Bojonegoro itu. Terus kemudian sampai Bapak jadi direktur di Samator Wasegas itu. Pasti semua orang melewati perjuangan seperti itu. Kami juga sama seperti pasangan yang lainnya, ada perjuangan, ada hal-hal yang mungkin di luar ekspektasi kami. Kami pikir hidup itu lurus-lurus saja, ternyata tidak. Tapi kembali lagi kami memiliki cinta, kami memiliki kepercayaan, dan kami memiliki komitmen gitu. Karena kami sejak awal itu sudah ada komitmen. Jadi Bapak itu menghargai keluarga saya, sudah menyekolahkan saya sampai tinggi. Kamu harus bermanfaat juga untuk keluarga dan untuk orang lain, sehingga kami memiliki peran yang hampir sama. Jadi kalau pagi itu Bapak itu goreng telur, goreng nasi, goreng telur, goreng lauk untuk anak-anaknya itu Bapak. Saya yang memandikan, terus setelah itu saya
kalau dosen itu kan kadang ini waktunya agak fleksibel ya, kami menyesuaikan. Misalnya satu semester saya maunya berapa kelas gitu, itu fleksibel sekali gitu. Jadi dan rumah kami itu dekat dengan tempat saya mengajar sehingga lebih fleksibel seperti itu gitu. Terus kalau anak-anak gitu ya, kalau saya lihat itu yang pertama itu sejak SD dia di kelas internasional. Saya ikut belajar gitu, dia di SD kelas internasional. Pada saat SMP dia akselerasi, jadi hanya 2 tahun. Itu pun saya juga merasa ikut sekolah gitu ya. Terus SMA-nya dia normal, meskipun harusnya dia bisa masuk kelas akselerasi, tetapi kami memutuskan untuk dia SMP 3 tahun sesuai dengan waktunya gitu. Harapannya supaya dia nggak kehilangan masa-masa anak-anaknya, masa-masa remajanya gitu. Jadi kami memang berbagi peran. Jadi bapak itu family man, orang rumahan, sukanya masakan itu ya masakan rumahan. Berbeda dengan saya, sebenarnya berbeda, tapi saya jadinya ikut seperti bapak itu suka masakan rumahan, makanan rumahan. Bapak dimasakin misalnya sayur asem, tempe, terus kemudian ikan dan sambal, itu sudah sangat senang sekali gitu. Ajaran dari orang tua itu sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, kalau bisa ditambahi dengan sunnah-sunnahnya. Terus kalau untuk surat-surat ngajinya pokoknya setiap hari habis maghrib itu ngaji, meskipun surat-suratnya ya sama seperti yang lain lah ya, ada Al-Kahfi, Al-Mulk, terus kemudian Waqiah, surat Yasin, Yusuf dan seterusnya. Itu kayaknya kalau menurut saya ya wajar-wajar saja semuanya. Sebenarnya kan nggak mudah ya, kita sebagai perempuan ada 3 peran ya, sebagai istri, sebagai ibu, sekaligus sebagai profesional. Kebetulan saya sebagai akademisi, tentu selalu ada 2 hal yang harus kita seimbangkan, antara misalnya kelembutan dan ketegasan. Kita tidak sekedar memberi tapi juga bisa menginspirasi yang lain. Terus kemudian hal-hal pekerjaan yang terkait dengan dosen itu juga harus seimbang, yang seperti itu. Sebenarnya dunia dosen kan tidak jauh dari kehidupan sosial masyarakat ya. Selama ini saya sudah terbiasa dengan kegiatan pengabdian masyarakat. Begitu Bapak memperoleh amanah untuk menjadi kepala daerah, menjadi Bupati Bojonegoro, saya berpikirnya tentu saya bisa berbuat lebih banyak lagi. Saya bisa mengembangkan hal-hal yang sudah jadi aktivitas harian saya gitu ya, terutama terkait dengan ibu, anak, terus kemudian ini keseimbangan, kesetaraan gender, kemudian pengembangan ekonomi keluarga, kesejahteraan, terus kemudian mengurangi kemiskinan, bagaimana saya bisa berperan di situ sebagai ibunya masyarakat Bojonegoro, sebagai ketua tim penggerak PKK. Jadi kita tidak hanya sekedar bisa memilih menjadi ibu rumah tangga atau ingin berperan aktif di masyarakat, tapi kita bisa melakukan keduanya. Tentu melakukan itu dengan hati. Kalau kita sudah dengan hati, semua hal itu bisa kita atasi bersama. Kenapa? Karena kalau sudah dengan hati, berarti di situ ada cinta, di situ ada kepercayaan, di situ juga ada komitmen. Jadi perempuan itu sekali lagi itu bukan hal yang mudah, tetapi juga bukan hal yang sulit, asal kita bisa menyeimbangkan
seluruh aspek yang ada di kehidupan kita gitu. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa ada kadang kita harus lembut, ada kadang kita harus tegas. Jadi supaya harmonis, kehidupan itu harmonis itu bagaimana. Jadi karena kan dalam rumah tangga itu bukan kompetisi siapa yang harus lebih di atasnya dan seterusnya, itu bukan seperti itu, tapi lebih kepada bagaimana kita membawa keluarga kita, keluarga kecil kita itu sampai ke tujuan gitu. Jadi ada keseimbangan.